Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio Radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di pagi hari ini di akhir pekan Sabtu 26 September 2020 kita bersama kembali dalam talk show Kangen Kumpul MTR yang pada kesempatan kali ini tema yang diusung itu menjadikan pemuda muslim tangguh dan disiplin. Dan tentu saja seperti Kangen Kumpul MTR sebelumnya, Nurul akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui virtual ya, dan juga dapat Anda tonton secara live. Juga untuk Mitra Pandawa yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0771 444 0829. Oke, kita mau langsung sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini di Kangen Kumpul MTR. Kita sudah bersama Ustadz Abdul Latif Sri Widadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak siapa ini? Dengan saya Nurul. Ya, baik Kak Nurul, baik. Iya, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Nurul. Alhamdulillah. Sekalian semoga juga baik semua. Amin. Oke, kalau boleh sedikit berbagi nih Ustadz, sekarang posisinya lagi di mana nih? Ini posisi saya di Jogja, Kak Nurul. Di Jogja. Sedang di rumah ya? Iya, kebetulan saya sering di rumah nih, kebetulan pandemi ya. Kita berupaya untuk ikhtiar. Okay. Karena juga ini menerima undangan dari sahabat-sahabat di Tanjung Pinang, jadi harus mengkondisikan di rumah. Oke, baik. Nah, baik, Ustadz Nurul boleh panggil apa nih? Ustadz Widadi, Ustadz? Boleh itu aja. Ustadz Widadi ya? Iya, nama Ustadz Masya Allah agak panjang juga nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz kalau boleh tahu nih, untuk perkenalan awal kita, boleh Ustadz berbagi sedikit nih profil singkat dari Ustadz Widadi. Boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat MTR dimanapun berada, serta Mitra Pandawa ya, dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap maya ya. Ya, bertatap dunia maya ya. Iya betul ya. Nah ini sebuah kebahagiaan, sebuah kesyukuran yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Boleh kalau saya perkenalkan ya profil saya kebetulan tinggal di Yogyakarta, Kak Nurul ya, tepatnya di Sleman. Jadi saya tinggal di lereng Gunung Merapi ya. Mungkin 2010 sempat meletus ya, kami juga sempat diminta untuk pindah sebentar gitu ya, keluar dari area lereng Merapi. Alhamdulillah saat ini masih kondisi kondusif begitu. Nah di Jogja saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat MTR ya sebagai pegiat masyarakat tanpa riba di Yogyakarta. Itu mungkin Kak Nurul, kalau sebatas amanah yang diberikan kepada saya oleh Allah ya ada sedikit rental mobil Kak Nurul ya, itu sebatas untuk ya sambilan saja. Yang penting kita berjuang ya. Juga terus menjadi bagian daripada manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Nah, Ustadz berarti Ustadz ini seorang pegiat MTR di Yogyakarta ya. Apakah ini mencakup wilayah di tempat tinggal Ustadz aja di Sleman ya? Ya, kalau di Yogyakarta itu tingkatnya Korwil Kak Nurul. Jadi Korwil itu sebuah provinsi gitu, tingkatnya Korwil kalau di MTR. Nah, kalau daerah-daerah ada koordinator daerah. Jadi masuknya di Korda Sleman begitu Kak Nurul. Oke, baik. Nah, bersama Ustadz Widadi, Mitra Pandawa, kita akan ngobrol ya di talk show Kangen Kumpul MTR dengan tema menjadikan pemuda muslim tangguh dan disiplin. Tadi kita udah dengar sedikit profil dari beliau, dari Jogja ya, posisi Ustadz Widadi saat ini. Dan Ustadz, kita pengen tahu nih, big win Ustadz hari ini apa sih? Iya, baik Kak Nurul dan Mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Big win yang saya peroleh dan Allah karuniakan pada kesempatan
hari ini dan insya Allah juga ke depan ya saya masih diberikan keistiqomahan ya di dalam Islam ya, di dalam mengarungi kehidupan ini dengan aturan-aturan Islam, dan saya berharap ini bisa menjadi bekal saya dan juga mitra Pandawa semua ya, sebagai bekalan kita untuk terus melanjutkan amal-amal soleh kita, dan wabil khusus ya untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah nantinya di akhirat. Itu Kak Nurul. Ya. Baik. Nah, aktivitas kalau boleh tahu kita berbagi nih bersama Ustadz Widadi. Sekarang aktivitas Ustadz seperti apa nih? Ya, kalau aktivitas keseharian Kak Nurul, saya bersama-sama dengan teman-teman pegiat MTR ya terus ya berdakwah, terus menjadikan masyarakat ini sebagai bagian daripada mitra kami, ya, bagian daripada sahabat kami, dan ini terus kita upayakan bersahabat dalam dakwah ya, terus bersama dengan mereka memberikan kesadaran mereka atas bahaya buruk utang, terutama Kak Nurul dan juga riba. Oke, baik. Nah, kalau sebelumnya apa nih Ustadz? Kalau saya mungkin beda dengan narasumber sebelumnya ya, mereka mungkin ada di antara mereka sampai utang miliaran dan sebagainya. Iya. Saya kebetulan alhamdulillah sudah bebas dari utang Kak Nurul ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan pada sambungan kita, Mitra Pandawa bersama Ustadz Widadi. Kita akan coba terhubung kembali ya bersama Ustadz Widadi dari Yogyakarta. Dan untuk Mitra Pandawa semua, kami sampaikan kembali buat yang ingin bergabung, kami persilahkan. Kami buka melalui line telepon 0771 444 0829. Kita sedang bersama Ustadz Widadi dalam talkshow Kangen Kumpul MTR. Dan mengusung tema menjadikan pemuda Muslim tangguh dan disiplin. Baik, kita masih mencoba untuk dapat tersambung kembali dengan Ustadz Widadi yang berada di Yogyakarta, dan juga nanti jangan sampai terlewatkan Mitra Pandawa, kita setelah terhubung nanti kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan materi ya mengenai tema kita pada kesempatan hari ini. Oke, kita sudah tersambung kembali ya. Baik. Oke. Ya. Ustadz Widadi? Oke, Kak Nurul, mohon maaf ada gangguan sinyal di biasa itu. Gimana Kak Nurul? Ya. Oke, baik Ustadz, kita ingin langsung aja nih sebelum kita cerita-cerita lebih jauh ya mengenai pengalaman Ustadz yang mungkin bisa dibagi ke Mitra Pandawa semuanya. Namun kita ingin mendengarkan dulu nih penyampaian materi dari Ustadz Widadi mengenai tema kita menjadikan pemuda Muslim tangguh dan disiplin nih Ustadz. Baik, Kak Nurul dan Mitra Pandawa yang berbahagia, sebelum memulai materi ini sebenarnya saya ingin sampaikan satu hal yang penting ya terkait dengan bagaimana saya masuknya di MTR ya, Masyarakat Tanpa Riba. Sekitar tahun 2017 Kak Nurul saya diundang oleh Ustadz Samsul Arifin ya, kebetulan beliau termasuk founder daripada Masyarakat Tanpa Riba, dan setelah ketemu beliau juga sempat mengenalkan dengan beberapa sahabat dulu namanya PTR ya, Pengusaha Tanpa Riba ya. Nah, beberapa sahabat PTR ini mereka sedemikian besar ya, mungkin utang-utangnya menurut saya ya, ada yang mungkin kalau boleh saya sampaikan, ada Pak Rasda, ada Pak Ahmad ya. Jadi Pak Rasda itu alhamdulillah oleh Allah juga diberikan kemudahan untuk menyelesaikan utangnya yang senilai 9 miliar Kak Nurul, itu bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun ya, tanpa mencicil ya. Itu sungguh suatu karunia yang besar dari Allah diberikan pada beliau. Juga ada Pak Ahmad itu Kak Nurul, beliau utang itu sekitar 7,5 miliar ya, dan dalam waktu 10 bulan, 9 bulan 10 hari ya, beliau sampaikan ke saya, itu alhamdulillah juga utang-utangnya dilunaskan gitu ya. Jadi banyak hal yang menjadi big win mereka tuh diceritakan kepada saya saat itu, nah, sehingga saya membersamai mereka, lebih tepatnya begitu Kak Nurul ya, di dalam pegiat Masyarakat Tanpa Riba di Jogja begitu. Nah, itu sekilas ya, menambahi tadi mungkin yang belum sempat saya sampaikan. Kak Nurul dan Mitra Pandawa yang berbahagia, wabil khusus sahabat-sahabat
MTR ya di Tanjung Pinang yang berbahagia. Jadi kalau berbicara masalah pemuda muslim yang tangguh dan disiplin ya, tentu kita sahabat MTR dan mitra Pandawa semua saat ini berada di era atau di zaman milenial ya. Mungkin di antara Anda ada yang lahir di zaman kolonial ya. Ada yang mungkin kalau saya nggak tahu Kak Nurul ini masuk milenial atau sebelum milenial ya. Tengah-tengah mungkin, Ustaz. Tengah-tengah, baik, alhamdulillah ya. Nah, sebagai pemuda penerus Islam ya tentu hal ini jangan sampai membuat kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini ya. Kemewahan ya, termasuk juga hiruk pikuk ya, dunia yang sedemikian menggoda ini ya. Ini jangan sampai ya hal ini merupakan hal-hal yang patut untuk kita penuhi sebagai seorang muslim. Yakni apa? Menjaga diri kita sebaik mungkin, terutama harga diri kita, terutama juga kepribadian muslim kita, karena memang saat ini godaan iman itu semakin besar saya lihat ya, yang membuat kita boleh di antara kita bisa jadi tidak istiqomah ya di dalam menghadapinya. Nah maka dari itu sebagai pemuda ya, harapan Islam yang menjadi tombak peradaban ya untuk memajukan negeri, pasti kita pun ya tidak asing dengan kalimat mungkin tokoh negeri kita ini dulu ya, Pak Insinyur Soekarno yang pernah menyampaikan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kukuncang. Nah hal ini sungguhnya menjadi perhatian kita ya sebagai generasi pemuda untuk memang harus benar-benar ya bisa menjaga diri kita ini untuk dapat berpegang teguh ya dengan ajaran Islam, pegang teguh di jalan Allah. Sebagai pemuda muslim, kita juga perlu memiliki karakter muslim yang sejati, atau yang bisa kita istilahkan tadi itu dengan tangguh dan juga ya disiplin tadi itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, mitra Pandawa yang berbahagia, di sini ada 11 karakter ya yang boleh saya sampaikan. Kita sebagai pemuda muslim yang tangguh dan juga disiplin tadi itu. Yang pertama, Kak Nurul dan rekan-rekan sekalian, mitra Pandawa sekalian, yakni salimul akidah. Ya, kita wajib ya sebagai pemuda muslim itu mempunyai akidah yang lurus ya, salimul akidah. Dengan akidah yang lurus yang merupakan hal yang harus ada pada setiap muslim, khususnya kita sebagai pemuda Islam gitu ya. Dengan akidah yang lurus ini seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyimpang dari jalan serta ketentuan-ketentuannya. Nah, di antara kita mungkin sering ya lewat di jalan raya, lewat di boleh jadi jalan tol misalnya. Nah, pentingnya rambu-rambu yang harus kita taati saat kita berkendara ini menjadi hal yang mutlak ya, harus kita miliki dan harus kita taati rambu-rambu tadi itu. Terutama juga kita sebagai seorang muslim hidup di dunia ini, tentu Allah punya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang dengan kelurusan dan kemantapan akidah ini, tentu kita sebagai pemuda muslim akan menyerahkan segala perbuatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dakwahnya kepada para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW pun mengutamakan pembinaan akidah, iman, dan juga tauhid ini. Itu yang pertama, mitra Pandawa sekalian. Jadi karakter yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda muslim. Yang kedua, selain salimul akidah, akidah yang lurus, yang kedua kita harus memiliki karakter sahihul ibadah, yakni ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar, mitra Pandawa sekalian, merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang sangat penting. Dalam salah satu hadisnya, beliau Rasulullah bersabda, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan, haruslah merujuk pada sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak boleh ada unsur penambahan ataupun pengurangan. Ini terkait dengan ibadah mahdoh terutama ya. Kita misalnya sholat subuh, walaupun pagi hari masih segar, kalau itu syariatnya 2 rakaat, ya kita tunaikan 2 rakaat.
Jangan sampai teman-teman di Tanjung Pinang sana, Ustaz, saya ini masih segar bugar tak 4 rakaat ya subuhnya. Nah, ini tidak benar ya. Jadi sahihul ibadah ya, karakter kedua yang harus kita miliki. Yang ketiga yakni matinul khuluq ya, akhlak yang kokoh. Nah, akhlak yang kokoh merupakan sikap dan perilaku yang harus juga dimiliki oleh kita sebagai pemuda muslim ya. Baik itu dalam hubungannya kepada Allah maupun hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang kokoh ini, mitra Pandawa sekalian, manusia akan bahagia dalam hidupnya ya, baik di dunia maupun insya Allah di akhirat nanti. Memiliki akhlak yang kokoh bagi umat manusia begitu penting ya. Dengan demikian Rasulullah SAW diutus pula untuk memperbaiki akhlak ya, dan beliau sendiri juga telah meladankan kepada kita akhlak beliau yang agung, sehingga terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya, dan sesungguhnya telah ada pada diri kamu wahai Muhammad ya akhlak yang mulia atau akhlak yang agung ya. Yang keempat, karakter yang penting kita miliki mitra Pandawa sekalian yakni musaqaful fikri, yakni apa? Wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas ya merupakan salah satu yang wajib dimiliki sebagai pribadi muslim, terutama kita sebagai generasi muda muslim ya. Oleh karena itu ya kita memahami ya bahwa salah satu sifat Rasulullah SAW itu adalah fatonah ya, cerdas. Dan dalam Al-Qur'anul Karim banyak mengungkap ayat-ayat membuat manusia untuk berpikir ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, afala yatafakkarun ya. Apakah Anda sekalian tidak memikirkan ya. Juga firman Allah yang lain yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa besarnya itu lebih dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Nah, banyak hal-hal yang terkait dengan upaya untuk kita senantiasa berpikir ya, mitra Pandawa sekalian. Nah, adapun juga firman Allah Subhanahu wa taala ya yang lainnya, misalnya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Nah, di dalam Islam, mitra Pandawa sekalian, tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali harus dimulai dengan berpikir. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau pernah sampaikan kewajiban utama bagi seorang mukallaf ya itu adalah berpikir ya. Kewajiban utama bagi mereka yang sudah akil balik begitu ya, itu adalah berpikir. Nah, karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman yang luas, juga memiliki keilmuan yang luas pula. Dengan mencapai wawasan yang luas, maka kita dituntut untuk mencari atau menuntut ilmu seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana sabda beliau dalam muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ya. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, karena dengan ilmu pula lah kita akan meluruskan niat dan membenarkan amal-amal kita. Ya. 4 poin dulu mungkin Kak Nurul. Oke, baik Iya. itu dia. 4 poin dari Ustadz Widadi ya untuk para pemuda milenial ya Ustadz. Agar lebih menjadi muslim yang tangguh dan disiplin lagi. Tadi ada akidah, ibadah yang benar ya, akhlak yang kokoh, juga wawasan yang luas. Mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari Nurul Ustaz mengenai pengetahuan, wawasan yang luas ini. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir kalau misalnya terkait dengan hutang nih. Zaman sekarang kayaknya kalau nggak berhutang itu nggak sah begitu Ustaz. Nah, gimana nih dari Ustaz sendiri, mungkin ingin bisa memberikan pencerahan bahwa ada baiknya kita menghindari hutang ya Ustaz? Iya,
Baik. Oke, Kak Nurul dan mitra Pandawa sekalian, jadi memang sesungguhnya kalau kita renungkan ya mendalam ya, bahwasanya memang terlampau banyak ya bahaya buruk dari berhutang itu ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mensabdakan, as-sayyi'ul ad-da'in ya. Jadi sungguhnya ada banyak cacat ya di dalam utang itu. Nah memang pernah baginda Rasulullah SAW ya, beliau pernah suatu waktu berhutang makanan pokok ya, gandum saat itu yang nilainya sekitar 50 kilo kalau kita konversikan sekarang ya. Namun hal itu beliau lakukan karena memang kondisi yang memang mendesak ya untuk keperluan pokok. Dan itu pun beliau yang mulia Rasulullah SAW juga bukan sebatas berhutang, tapi beliau dengan menggadaikan baju beliau. Artinya apa ya? Niatan kuat beliau untuk mengembalikan utang itu ya sangat kuat sekali. Nah beda dengan sekarang mungkin Kak Nurul ya. Ya. Pertanyaan itu mungkin bisa kita evaluasi kembali ya. Untuk kebutuhan apa atau keperluan apa utang itu dilakukan. Nah sekarang kan orang lihat sepeda motor, ada NMAX. Yang dilihat bukan harganya Kak Nurul, tapi yang dilihat justru malah cicilan per bulannya berapa. Nah ini yang bisa mengakibatkan tabiat buruk utang ini semakin membesar dan membesar. Gitu. Iya benar. Juga seperti melakukan cicilan-cicilan yang mengandung riba, begitu Ustadz. Betul sekali. Iya, Nurul sendiri secara pribadi pernah mendengar kayaknya kalau nggak begitu tuh kita nggak bisa dapetin apa-apa, begitu. Seperti mungkin motor, mobil, rumah, begitu Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz? Nah terkait hal itu Kak Nurul ya dan juga mitra Pandawa sekalian, penting kitanya sebagai seorang muslim ya, terutama generasi muslim ini bisa memilah-milah ya, mana yang itu terkategori kebutuhan, mana yang itu hanya keinginan ya. Baik. Nah, kalau kita bisa memetakan mana itu kebutuhan yang memang urgent untuk kita segera penuhi, nah itu ya kita upayakan ya. Hanya saja tidak boleh kita sebatas apa ya mengikuti gengsi begitu. Nah Benar-benar. kita harus melihat ya bagaimana fungsi daripada apa yang kita butuhkan tadi itu. Sama-sama motor Kak Nurul ya. Iya. Ada mungkin ya keluaran baru, ada yang boleh jadi mungkin kelihatannya mentereng begitu. Nah kita sebagai seorang muslim harus bisa melihat ya bahwasanya fungsi itu lebih utama dibanding gengsi ya. Betapa banyak ya masyarakat sekarang ini saking menuruti gengsinya ya sehingga naik Pajero saja Kak Nurul itu terasa panas walaupun sudah dimaksimalkan AC-nya ya. Karena apa? Pikirannya tuh bagaimana mencicil, bagaimana melunasi Pajero tadi itu. Beda dengan sahabat kita walaupun dengan Suzuki Avanza misalnya ya ataupun mungkin Xenia dan sebagainya ya kelasnya mungkin dilihat jauh daripada Pajero tapi justru terasa nyaman beliaunya, bahagia sekali karena tidak terbebani dengan ya cicilan-cicilan tadi itu. Maka gelar dari sahabat-sahabat MTR kita banyak yang sudah meraih gelar LC Kak Nurul. Lunas cicilan. Nah, begitu. Alhamdulillah. Iya, gengsi itu tadi ya Ustadz zaman sekarang ini memang sangat luar biasa ya Ustadz. Iya, Kak Nurul. Iya, oke baik. Mitra Pandawa, kami sampaikan kembali untuk yang ingin bergabung kami persilahkan ya bersama Ustadz Widadi, pegiat MTR Yogyakarta dalam talk show Kangen Kumpul MTR edisi kali ini dengan tema menjadikan pemuda Muslim tangguh dan disiplin. Tadi sudah ada 4 poin ya yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Widadi dan masih ada berapa lagi ya sisanya sampai 11 ya Ustadz? Iya, kira-kira Ya, waktunya nanti cukup nggak ya? Ada 7, mungkin nanti kita cepat saja ya, insya Allah. Oke, baik. Nanti mungkin sisanya sedikit ingin bisa Ustadz bagi ya kepada kita semuanya. Tapi sebelum itu kita break sejenak ya Ustadz. Nanti kita kembali lagi bersama Mitra Pandawa semuanya di Kangen Kumpul MTR. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pandawa Radio. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama Nurul Mahindra di talk show Kangen Kumpul MTR dengan tema kita menjadikan pemuda Muslim tangguh dan disiplin. Kita juga masih bersama Ustadz Widadi ya, pegiat MTR dari Yogyakarta. Masih bersama kami ya Ustadz? Iya, masih kan Nurul. Alhamdulillah. Ya. Nah,
Mitra Pandawa juga Nurul nih ingin tahu kelanjutan tadi nih ya, beberapa poin lagi untuk menjadi pemuda Muslim tangguh dan disiplin dari Ustadz Widadi. Tapi sebelum itu Ustadz, kita pengen tahu dulu dong mengenai komunitas MTR di Yogyakarta nih seperti apa sih? Ya, baik Kak Nurul dan Mitra Pandawa sekalian yang budiman. Alhamdulillah terkait dengan komunitas MTR di Yogyakarta, kita sudah sedemikian dikenal gitu ya di tengah-tengah masyarakat Jogja ya. Kita ada beberapa kegiatan Kak Nurul di Yogyakarta ya, karena kebetulan ini juga masih pandemi ya, jadi belum bisa menyelenggarakan SMATR ya, sebuah event yang luar biasa sekali ya, sukses mengembangkan harta tanpa riba ya, namun karena kondisi ini yang belum bisa kita lakukan, namun masyarakat Yogyakarta masih kita bersamai dengan kegiatan-kegiatan yang lain Kak Nurul. Ada ULC ya, ada Ultimate Life Changing ya, di sana beberapa warga MTR yang sudah mengikuti SMHTR ya, sukses mengembangkan harta tanpa riba tadi itu, mereka akan didampingi dengan berbagai ya pemahaman-pemahaman yang lebih mendasar kembali ya, lebih menguatkan pribadi-pribadi mereka ya di dalam ujian. Di antara mereka dapat ujian tadi ya, ada yang masih berutang pada si abang ya, ada yang masih dalam kondisi yang terpuruk dan lain sebagainya. Nah, dengan kegiatan semisal ULC ya dan juga IBM ini bisa menjadi wahana ya. Jadi IBM itu Islamic Business Mastery ya. Jadi kita dampingi mereka bagaimana untuk bisa menjadikan bisnisnya terlebih barokah ya sesuai dengan syariat Allah gitu. Nah, akhirnya di antara mereka Kak Nurul dan Mitra Pandawa sekalian yang tidak terasa ya bisa menyelesaikan ya titik-titik utang ya pada diri mereka dan bersama-sama terus mendakwahkan pentingnya kesadaran akan bahaya utang ini kan. Oke. Itu melalui apa? Apakah melalui virtual juga begitu Ustadz selama pandemi? Iya, memang ya kondisional kan dulu kalau memang pas kondisi masih bisa diselenggarakan offline ya kita selenggarakan offline. Oke. Termasuk pekan ini ya kita kemarin Jumat ya itu ada offline ya ULC offline ya Oh. yang oleh bunda kita yang pakar di bidangnya tentunya juga antusias ya dari warga MTR sedemikian luar biasa begitu ya. Ada yang kakek-kakek, ada yang bapak-bapak begitu dan juga ada yang masih kuliah ya saya lihat kemarin juga turut hadir. Dari semua kalangan juga ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah kan masyarakat tanpa riba itu nggak sebatas pengusaha kan. Ya mungkin mahasiswa ini ingin belajar terlebih dahulu bagaimana membuka usaha nantinya ya Ustadz? Atau mungkin sambil kuliah sambil usaha bisa jadi ya Ustadz ya? Betul ya, di Jogja memang banyak di antara mahasiswa itu sedemikian kreatif ya, ya mereka sembari kuliah ya mereka juga sudah berproses untuk mengembangkan usaha dan sampai sebagaimana saudara-saudara kita yang sebelumnya ya terjebak pada utang ya, ini akan susah sekali ya kalau tidak diiringi dengan ilmu-ilmu mendasar ya di ULC tadi. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau untuk Ustadz Widadi sendiri, proses kenal MTR-nya itu seperti apa Ustadz? Ya, tadi sudah saya sekilas saya sampaikan ya, bahwa saya dulu, Kak Nurul ya, sempat dihubungi oleh Ustadz Samsul Arifin ya, beliau sebagai founder daripada MTR juga, karena juga alhamdulillah sahabat baik kita, beliau saat ke Jogja itu mengundang saya ke hotel di mana tempat beliau menginap ya, kita makan bareng di sana, terus beliau sampaikan ya intinya bagaimana Ustaz kita bersama-sama untuk mendampingi ataupun juga membersamai para saudara-saudara kita ya terutama di pengusaha muslim tingkat UMKM ini Ustaz. Nah, gitu kan. Oke, berarti sebelumnya Ustaz memang sudah di dunia dakwah ya, sudah berdakwah kemudian lanjut ke MTR lagi berdakwah di sana begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah Kak Nurul ya seperti itu ya. Alhamdulillah di MTR juga saya melihat banyak di antara pengusaha itu Kak Nurul ya. Saya pernah ketemu dengan beliau di Magelang ya. Itu ada seorang pengusaha itu yang kalau yang ngisi kiai atau ustadz nggak datang ya. Tapi kalau yang ngisi pengusaha, nah beliau mau datang. Nah makanya
pentingnya para pengusaha, saudara-saudara kita ini didampingi untuk bisa mereka itu bisa menjadi ya pengusaha yang juga pakar ya di dalam Islam begitu ya, mereka juga solih begitu. Nah ini sesungguhnya merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu umat gitu kan. Ya, mengenai ilmu tadi ya Ustadz, wawasan yang luas begitu ya. Betul, Iya. iya. Oke. Nah, perasaannya gimana nih Ustadz ketika diajak bergabung MTR, sekarang Ustadz di MTR juga sambil terus berdakwah? Ya, saya rasanya bertambah bahagia Kak Nurul. Karena Mhm. di MTR itu ya, di Masyarakatan Pariba itu ternyata bukan hanya menyelesaikan utang-utang daripada para warganya begitu, tapi juga bagaimana MTR ini membina mereka ya, harmoni keluarganya juga meningkat ya taraf daripada bisnisnya begitu. Jadi kalau di Jogja terutama Kak Nurul itu ada kegiatan gowes ya, sampai ada asik gowes utang beres begitu ya. Wah. Jadi seiring dengan gowes ya ada Mhm. pemahaman-pemahaman yang juga kita sampaikan begitu. Alhamdulillah ya di situ terjadi diskusi luar biasa dan tidak berapa lama ya mereka akhirnya bisa menyelesaikan ya utang-utang mereka begitu. Oke. Sambil olahraga dapat pencerahan juga begitu ya Ustadz? Iya, karena juga ibadah itu kan kita nggak sebatas ibadah mahdoh kan dulu ya. Ada ibadah am ya, ibadah dari sisi muamalah itu Mhm. bisa kita jadikan hal itu sebagai pendulang pahala kita. Boleh Mhm. jadi kalau kita sholat ya Kak Nurul dan Mitra Pandawa sekalian, sholat kita yang 5 waktu itu bisa boleh kita tanya misalnya berapa saat yang khusyuk begitu. Iya. Nah tentunya kita perlu ya ada event-event atau ada momentum-momentum yang lain di luar sholat ya, yang ini bisa menjadi dulangan pahala kita juga begitu. Oke, baik. Ustadz, menurut pengalaman Ustadz atau di sekitar Ustadz yang Ustadz ketahui nih, mungkin sebagian besar yang diketahui bersama itu banyak orang-orang yang terlibat hutang ini rata-rata orang yang sudah berkeluarga ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga akhirnya harus berhutang. Bagaimana dengan pemuda sendiri Ustadz yang mungkin belum berkeluarga, yang masih mulai merintis begitu? Ya, tentu kalau pemuda memang dari sisi kebutuhan berbeda ya kalau lihat dengan Ya. kepala keluarga begitu. Namun demikian, kalau tidak kita arahkan begitu, tidak kita berikan pemahaman yang benar akan bahaya berhutang, ini ibarat bom waktu Kak Nurul ya. Ya suatu saat mereka akan dengan entengnya begitu ya, mungkin menggadaikan apa kalau mungkin punyanya sertifikat orang tuanya. Nah ini Mhm. sangat besar sekali kemungkinan itu. Nah makanya pencerahan ya terhadap segenap masyarakat, khususnya generasi muda ini sebenarnya merupakan hal yang sangat urgent sekali ya menurut saya kan itu. Mhm. Oke, baik Ustadz. Nah, Ustadz bisa disampaikan atau ditambahkan lagi nih poin-poin tadi nih Ustadz untuk menjadi pemuda muslim yang tangguh dan disiplin Ustadz. Apalagi nih Baik, setelah wawasan yang luas tadi. baik Kak Nurul dan mitra Pandawa sekalian, sahabat-sahabat MTR dimanapun berada, poin yang kelima yang ingin saya sampaikan terkait dengan karakter ya pemuda muslim yang tangguh dan disiplin adalah kita sebagai pemuda muslim harus punya qawiyul jismi ya, jasmani yang kuat. Kekuatan jasmani merupakan salah satu yang wajib dimiliki oleh generasi muslim ya. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dapat melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ya, semisal sholat dengan khusyuk, puasa dengan benar dan kuat, zakat dengan baik ya, dan haji bagi yang mampu juga dengan sempurna ya. Nah itu semua harus dilakukan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi untuk berperang di jalan Allah misalnya ya, jihad fisabilillah ya, Mhm. tentu ini membutuhkan perjuangan dan juga modal fisik yang kuat begitu. Oleh karena itu kesehatan jasmani harus mendapat perhatian. Akhir-akhir ini mungkin sahabat sekalian, mitra Pandawa juga melihat berita ya, ada penusukan ulama dan sebagainya. Nah ini ada di sana ya peran generasi muda untuk ya menghormati dan melindungi ulama-ulama kita ya supaya mereka tetap bisa ya leluasa di dalam berdakwah yang menyampaikan ajaran Islam yang mulia ini sehingga keberkahan dan juga rahmat Islam ini semakin bisa terus ya meluas dan juga membahana ke seluruh negeri begitu. Iya. Poin yang keenam ya Kak Nurul dan mitra pada sekalian,
adalah mujahadatun li nafsihi, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Nah, berjuang melawan hawa nafsu ini merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada generasi muslim kita, ya. Karena setiap manusia, ya, termasuk kita tentunya, generasi muslim ini memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga yang buruk. Nah, melaksanakan kecenderungan yang baik, ya, dan menghindari yang buruk, ya, itu sangat menuntut adanya kesungguhan, dan kesungguhan itu ada manakala seseorang mampu berjuang di dalam melawan hawa nafsunya. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada pada diri kita harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam, pada aturan-aturan Allah dan juga Rasul-Nya. Pun juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku atau Rasul bawa, yakni sesuai dengan ajaran Islam. Ya, riwayat Hakim. Nah, poin yang ketujuh, mitra pendapat sekalian, harisun ala waktu, ya, disiplin ya, maksudnya terhadap waktu. Terkadang kita masih belum bisa, ya, disiplin terhadap waktu-waktu kita. Padahal disiplin waktu merupakan sikap yang harus ada pada setiap muslim, khususnya kita generasi muda muslim. Hal ini karena waktu itu sendiri, ya, mitra pendapat sekalian, waktu itu sendiri itu mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, itu Allah berfirman tentang pentingnya, ya, memanfaatkan waktu ini, ya. Ada dalam surah Al-Asr, wal asr, ada dalam surah Ad-Duha, wad-duha, ada wal fajr, ya, wal lail, ya, demi waktu malam dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap muslim, ya, terutama kita sebagai generasi muda muslim dituntut untuk dapat, ya, disiplin, ya, mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu yang telah berlalu itu tidak ada yang sia-sia, ya. Itu poin yang ketujuh, Kak Nurul, ya. Oke. Berikutnya, ya, poin yang ke-8, ya, mitra pendapat sekalian, adalah munazamun fi syu'unihi, yaitu teratur dalam setiap urusan. Nah, teratur dalam setiap urusan termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan, ya, oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di mana segala suatu urusan mesti dikerjakan secara profesional, bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, berkorban luar biasa, berkelanjutan dan berbasis pada ilmu pengetahuan. Merupakan hal yang mesti mendapat perhatian serius dalam penunaian tugas-tugas tersebut, ya. Yang kesembilan, mitra pendapat sekalian, yakni qadirun alal kasbi, yakni mampu menjadi pribadi yang mandiri. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus bisa mandiri, terutama mandiri dari segi ekonomi. Berkaitan dengan kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut, ya, memiliki keahlian yang baik, agar dengan keahliannya itu ia menjadikan dirinya, ya, mampu meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki yang telah Allah sediakan harus dijemput, ya, dengan skill yang kita miliki. Yang ke-10, ya, Kak Nurul dan mitra pendapat sekalian, sahabat MTR, ya, di Tanjung Pinang khususnya, dimanapun berada. Yang ke-10, yakni nafi'un li ghairihi, ya, bermanfaat bagi orang lain. Ya, maksud manfaat di sini adalah manfaat yang baik, ya, sehingga dimanapun kita berada, orang-orang di sekeliling kita itu dapat merasakan, ya, manfaat dari keberadaan kita. Dengan demikian, setiap muslim, khususnya generasi muslim, harus, ya, selalu mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Rasulullah Muhammad SAW yang mulia pernah bersabda, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, dalam hadis riwayat Qudsi, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Yang paling akhir, ya, Kak Nurul dan mitra pendapat sekalian, yakni istiqomah hingga akhir hayat. Jadi teguh pendirian, ya, istiqomah hingga ajal nanti menjemput kita. Ingat, ya, bahwa
Nabi Yuna Yakub alaihissalam, ya, beliau menjelang ajal beliau sempat, ya, beliau masih sempat menanyakan kepada anak-anak beliau, ya, siapakah yang akan engkau sembah, ya, sepeninggalku, begitu. Nah, anak-anaknya alhamdulillah menjawabnya mereka akan tetap istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita bisa saksikan, ya, ada Yusuf alaihissalam, ya, dan seterusnya. Ini semua mitra pada sekalian, ya, buah daripada keistiqomahan. Demikian ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bahwasanya dengan bekal apa, ya, beliau ini, ya, sahabat yang bertanya ini bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjawab singkat, amantu billah tsumastaqamu, ya. Berimanlah, ya, kepada Allah, teguhlah dalam keimanan itu, dan beristiqomahlah, ya. Jadi kita diminta oleh Rasul untuk teguh dalam keimanan dan teguh pendirian di dalam keimanan tadi itu. Nah, demikianlah Kak Nurul dan juga mitra Pandawa sekalian, 11 karakter, ya, seorang pemuda muslim yang tangguh dan juga disiplin, ya. Semoga kita sekalian dapat menambah kapasitas dan juga kualitas diri kita, sehingga kita juga pada akhirnya bisa menemui Allah dengan penuh kebahagiaan, dengan husnul khotimah. Mungkin itu Kak Nurul, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kak Nurul. Baik Ustadz Awidadi, dari 11 poin tadi juga merupakan suatu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Yang tadi kata Ustadz juga, ya, berbisnis juga harus dibarengi dengan ilmu gitu ya Ustadz, ya, dengan ilmu agama apalagi, ya, agar makin berkah juga begitu ya usahanya, bisnisnya begitu, ya. Baik. Nah, Ustadz, mungkin kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, tapi sebelum itu mungkin ingin tahu dulu nih Ustadz, selain berdakwah, aktivitas Ustadz apalagi nih? Mungkin ada punya bisnis sendiri atau bagaimana? Ya, Kak Nurul dan juga mitra Pandawa serta sahabat MTR dimanapun berada, selain kita berdakwah, ya, kewajiban muslim itu adalah juga mendakwahkan, ya, ajaran Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 33, ya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila sholihat wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah, ya, kepada Islam, dan melaksanakan amal soleh serta menyampaikan bahwa aku ini bagian daripada umat Islam. Nah, kegiatan lain mungkin Kak Nurul, ya, ini kegiatan sampingan, ya, karena poros hidup kita sesungguhnya dakwah tadi itu Kak Nurul, dimanapun berada kita tebarkan kebaikan, kita sampaikan ajaran Allah, sehingga dengan itu kita berharap boleh jadi kemarin di antara mitra Pandawa, ya, yang berkubang dengan dosa, berkubang dengan kemaksiatan. Nah, dengan dakwah inilah sesungguhnya peluang kita sekalian untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, ya, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu itu dengan bukti kita cinta pada Allah, ya, mendakwahkan ajarannya. Kalau kegiatan lain Kak Nurul, ya, saya sebagai pengusaha mungkin ada sedikit titipan Allah berupa rental mobil, ya. Dari situ kita juga alhamdulillah bisa menjalin, ya, kerjasama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, pengusaha-pengusaha muslim yang lain. Nah, tentunya ini semua kita lakukan, ya, untuk membackup gitu, ya, atau mendukung, ya, kegiatan kebaikan-kebaikan, ya, terutama dakwah juga di dalam kegiatan masyarakat tanpa riba ini. Itu mungkin Kak Nurul. Baik, semoga berjalan dengan lancar bisnisnya, usahanya Ustadz. Amin Kak Nurul. Amin. Oke Ustadz, terakhir dari Ustadz Widadi, apa nih yang ingin disampaikan ke mitra Pandawa semuanya pada... Ya, baik. Kak Nurul, mitra Pandawa, dimanapun Anda berada, ya, terkait dengan closing statement yang boleh saya sampaikan. 11 karakter ini boleh jadi kalau Anda sebagai seorang pemuda muslim, ya, monggo itu kita aplikasikan dan kita jalani prosesnya dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda sekalian mitra Pandawa bisa benar-benar, ya, menjadi pengusaha ataupun pemuda gitu, ya, yang syukur juga bisa menjadi tokoh-tokoh umat ataupun pengusaha yang juga bisa menjadikan contoh, ya, bagi umat, ya. Bagi orang tua mungkin yang mendengarkan siaran kita ini Kak Nurul dan
mitra Pandawa sekalian ya, semoga dengan 11 karakter tadi itu juga bisa menjadikan bekal ya untuk mendidik putra putri beliau ya, putra putrinya untuk senantiasa berada dalam rel yang lurus ya, yang dengan itu kita senantiasa bisa menjadi pribadi bahkan keluarga dan juga bagian daripada masyarakat yang bermanfaat bagi umat semuanya. Begitu Kak Nurul. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Widadi dari Yogyakarta ya. Ustadz Widadi merupakan pegiat MPR dari Yogyakarta, sudah berbagi kepada kita semuanya pada kesempatan hari ini ya di talk show Kangen Kumpul MPR. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya Ustadz. Insya Allah, Kak Nurul. Terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk Ustadz Widadi dan juga untuk Mitra Pandawa semuanya yang sudah bersama kami mengikuti talk show Kangen Kumpul MTR edisi kali ini dengan tema menjadikan pemuda muslim tangguh dan disiplin. Tadi beberapa karakternya 11 ya, sebanyak 11 karakter sudah disampaikan oleh Ustadz Widadi. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jangan lupa ikuti terus ya talk show Kangen Kumpul MTR Mitra Pandawa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan kita akan bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan narasumber lainnya, para pegiat MTR lainnya dari seluruh Indonesia ya, dan akan mendapatkan insya Allah akan mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita obrolkan nih. Oke, saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.